warna-warna, penuh keyakinan, beragam-agama bersatu dalam perbedaan. Halo semua, kita dari podcast beda-beda. Di sini kita mau podcast tentang intoleransi. Nah, sebelumnya perkenalkan aku Fania, aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi. Aku Diana, aku dari Fakultas Teologi. Nah, di sini kita udah sama narasumber kita. Boleh dong Kak, perkenalan dulu dari sini. Dari aku ya? Iya. Aku juga Rege dari Fakultas Fisika juga. Saya Agnes Mustafa Saribu dari Fakultas Teologi. Aku Rusniatri Prasikasari dari Fakultas Keguruan. Oke, teman-teman kita, para narasumber dan juga pernah saya udah perkenalan, jadi kita mau membahas tentang intoleransi. Apa sih intoleransi? Nah, intoleransi ini kurangnya toleransi di antara kita karena kita kan Indonesia ya, beragam budaya, suku dan juga agama. Nah, kita mau membahas intoleransi tentang pembangunan tempat ibadah. Jadi mari kita lihat beritanya. Presiden Joko Widodo mengkritik masih adanya larangan pendirian rumah ibadah di saat konstitusi di Indonesia telah menjamin kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Hal ini disampaikan Presiden saat Rakornas Kepala Daerah di Sentul, Jawa Barat. Saat menghadiri Rakornas Kepala Daerah 2023 di Sentul, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo menyinggung soal larangan pendirian rumah ibadah. Presiden meminta agar jangan sampai konstitusi dikalahkan oleh kesepakatan. Presiden menambahkan, konstitusi menjamin kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama, ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Nah, sebelum kita berbincang jauh mengenai berita tadi yang udah kita tampilkan, kita tanya dulu kali ya kabar narasumber. Soalnya mukanya pada tegang banget, kita ditanyain yang susah-susah gitu. Kita dari kakaknya ini dulu, gimana nih kabarnya? Baik sih, baik. Baik banget ya, dari Rampai juga baik banget. Kalau yang tengah? Baik banget, puji Tuhan. Oh, teologi sekali ya. Kalau masnya yang paling Kalau ini banyak baik banget. Oh, baik banget sih. Sangat baik ini. Sangat baik. Dari yang cerah ini. Yes, mantap. Jadi kalau udah baik-baik semua kabarnya, kayaknya udah siap kita tanya-tanya ya Kak ya. Wow, sebahnya siap. Boleh. Ini udah gak sadar banget nih ya. Oke, kita masuk ke betul. Kita masuk langsung ke pertanyaan pertama ya. Dari sini pertanyaan aku yang pertama itu, apa arti bagi kalian ini kayak beragama? Karena kan kita di negara Indonesia ini punya banyak agama yang beragam ya. Jadi aku mau lihat dari pandangan narasumber nih, gimana nih beragama yang seperti apa atau punya pandangan lain seperti apa gitu. Boleh langsung sweet dulu mungkin yang mulai siapa? Oh, nggak usah. Boleh, apa boleh. Ini soalnya berangkat satu. Boleh, terserah. Gak apa-apa. Ya udah, yuk. Gila, kan gini, segini lagi dulu. Oh, Oh, Bipa ya udah deh. Tapi kayak kelamaan kakak yang ini dulu ya. Sorry aja kamu kakak yang ini aja. Makasih lagi. Kalau menurut aku nih, tentang beragama itu, apalagi di Indonesia itu sangat toleransinya sangat tinggi kan. Nah, kita juga punya hak juga di Indonesia untuk memilih agama dan beragama apa gitu. Nah, kalau menurut aku tuh yaitu ikut hak kita mau ikut agama yang mana gitu. Karena kita masing-masing punya hak Iya. di negara ini ya, Iya. jadi terserah kita mau agama. Betul. Oke. Selanjutnya mau yang mana nih Kak? Kakak yang tujuh. Cuk ini. Baca dulu ya. Soal kebebasannya, nah, jadi itu sebenarnya itu kayak kalau menurutku sendiri tergantung dari pribadi orang-orang. Walaupun udah ada undang-undang kayak di UUD pasal depan sebentar saya baca lagi karena saya lupa. Ada di pasal 28E. Tapi nggak semua orang tuh paham tentang hak dan kebebasan itu sendiri. Jadi
kadang pun orang sudah bebas, cuman masih ada orang yang kayak menolak perbedaan itu. Jadi merasa dia itu lebih dominan dari yang lain, dan akhirnya muncul pandangan kalau ini agama yang salah, ini agama yang benar. Jadi akhirnya kayak merasa nggak toleransi, padahal di agama sendiri, di Islam sendiri pun dia sebenarnya pandanglah manusia itu sebagai manusia, bukan sebagai makhluk beragama. Oke. Cukup dalam Mbak Baik ini Iya, jawabannya. kadang ada beberapa agama yang ngerasa paling benar, Iya, istilahnya kayak gitu betul. ya. Biasanya kita lihat karakter ini. Oke, Berarti Yang terakhir, kalau menurut saya dari pandangan saya ketika udah mendengarkan tentang apa itu beragama dan juga kebebasan, di mana mungkin seperti yang udah dijelaskan tadi itu tuh lebih ke adanya mayoritas dan minoritas, di mana mereka menganggap oh saya mayoritas begitu, saya punya hak di sini begitu, sehingga ada beberapa orang yang merasa adanya ketidakbebasan itu sendiri Ya, begitu. benar. Nah, mungkin gitu aja sih karena udah dijelaskan ya. jawabannya sangat beragam juga ya. Beragam banget, seperti Indonesia sangat beragam. Betul. Iya. Keren ya jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, di sini aku mau nanya, di Indonesia ini kan sudah ada perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan rumah ibadah dengan peraturan bersama Menteri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Terus gimana sih menurut kalian tentang pembangunan rumah ibadah yang dipersulit dengan perizinan atau pembangunan itu dipersulit gitu loh? Gimana sih menurut kalian? Dari siapa dulu nih yang mau jawab? Tengah aja. Tengah aja. Ini soalnya diatur oleh orang-orang muslim ya. Didahulukan. Oke. Nah, jadi kalau menurut dari sudut pandang saya tentang perizinan surat pembangunan rumah ibadah ini sendiri tuh lebih ke gimana ya? Itu tuh harus dilihat dari beberapa aspek, di mana pemerintah itu ada beberapa pertimbangan yang harus diambil, di mana harus dilihat dulu nih ada berapa banyak sih pemeluk agama yang ada di daerah tersebut. Nah, terus yang kedua tuh harus ada juga kesepakatan dari warga-warga sekitar. Nah, gimana pun di satu daerah itu pasti terdapat beberapa agama, biar ada suatu perdamaian itu tetap harus dijaga begitu kan. Nah, jadi itu sih yang menjadi tolak ukur perizinan rumah ibadah itu sendiri, karena pemerintah juga bagaimanapun harus ada yang namanya keadilan begitu, karena bagaimanapun ada pasti beberapa oknum yang tidak menerima gitu kan. Nah, itu menjadi pertimbangan gitu aja sih. Oh iya. Oke, bagus banget ya ini tanggapannya sekali. Oke, lanjut yang mana nih? Siapa dulu nih? Ayo. Silakan saya dulu nih. Gimana kalian sebenarnya? Oh ya, sama perempuan ya. Menurut aku tentang perizinan pembangunan tempat ibadah, nah itu lebih ke, ya benar kata Agnes tadi, lebih ke lingkungan, terus mayoritas agama apa yang di situ gitu. Misalnya di situ tuh ada agama Islam atau enggak Kristen gitu kan, nah mau bangun gereja nih. Nah mayoritas orang Islam nih nggak setuju karena entah alasannya ketertiban atau kenyamanan atau biasanya kebisingan. Nah itu tuh kadang ada faktor apa ya yang bikin nggak setuju gitu loh. Gitu. Terus kalau pemerintahan kalau misalnya udah ada surat izin, terus udah ada persetujuan dari pemerintah gitu, seharusnya pemerintah bisa sama yang mayoritas tidak setuju ini bisa kayak ngasih pengertian gitu. Iya. Nah, ngasih pengertian kenapa gitu. Itu sih kalau menurutku. Saling mengerti juga. Iya, karena di satu daerah bukan berarti satu agama doang. Iya, iya, benar. seperti yang kita bilang tadi, Indonesia kan beragam. Iya, susahnya di situ sih, Iya. intoleransinya itu masih. Rendah. Iya, Iya. benar sekali. Kita lanjut ke Mbah Baik. Soalnya kayaknya dari tadi udah apa nih gue ditanya, apa nih gue ditanya. Astaga. Ya cuman kayak ngambil aja yang dari Kak Tika dan Agnes bilang, kayak lebih ke antara orangnya ya. Jadi ya sama sih kalau menurutku, walaupun udah ada pemerintah daerah yang ngasih izin, cuma ketika oknum yang merasa inferior
yang merasa kayak lebih dominan ini pun juga akhirnya buta akan walaupun udah kasih izin nih, jadi kayak buta akan hal itu, dan karena merasa tidak suka itu akhirnya kayak mempersulit umat lain untuk buat rumah ibadah. Karena juga karena ini juga sebenarnya itu tergantung pribadi, juga tergantung lingkungan. Aku pun pribadi hidup di lingkungan yang orang tua berbeda agama, tapi apakah ada konflik? Gak ada konflik sama sekali. Papa yang benar-benar toleran sama istri dan anaknya, dan kita pun juga sebaliknya. Jadi tergantung dari pribadi masing-masing, kemudian memandang perbedaan itu sehingga akhirnya tidak memunculkan konflik. Itu aja sih. Keren nih, beda agama dalam satu rumah, keren nih, toleransinya tinggi banget. Berarti dari pengalaman pribadi, Ya, dari makanya- wilayahnya, dari pemerintahnya, jadi Ketika aku melihat ada kasus pun gak ada kok ini kok orang seperti ini ya. Soalnya aku gak relate karena ya hidup bareng beriringan sama apa yang agamanya beda gitu loh. bisa Dan gitu bisa, sumpah bisa banget. Yang penting tuh dari isi hati Iya, dari sendiri. kitanya pribadi. Meskipun kita mungkin minoritas atau mayoritas, kalau kita punya toleransi yang tinggi, Tinggi. pasti kita bisa menghargai satu sama lain. Betul. Benar. Keren nih, beragam banget nih ya. Iya, gimana? Sudut Salut. pandangnya. Iya, Salut salut banget. banget. Oke. Kita langsung move ke pertanyaan selanjutnya ya. Kita udah mempersiapkan banyak pertanyaan, siap. Tenang. Pertanyaan selanjutnya kan ada banyak nih seperti tadi kasus mengenai pembangunan rumah ibadat yang dipersulit. Nah kalau mengenai di suatu tempat kayak misalnya di pembangunan gereja di Cilegon atau juga masjid di Maluku. Nah ini gimana nih pandangan kalian? Karena kan dari berita-berita yang masuk juga kan nggak ada yang mengawasi, dan juga penegakan undang-undangnya juga minim gitu. Jadi banyak oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab mempersulit pembangunan gereja dan masjidnya. Nah menurut rekan-rekan narasumber bagaimana pandangan ini gitu? Ini mana ini? Dari Mbak. Iya, ini bahasanya. Jadi sebenarnya itu juga masyarakat daerah kan pasti punya yang namanya sebuah agama yang istilahnya itu pantas lah, dan juga akhirnya mereka kayak merasa takut terganggu. Kayak di Cilegon itu kayak daerah sejarahnya kayak itu tuh daerah Islam, dan mungkin juga di Maluku juga seperti itu, kayak itu tuh memang dari dulu daerah buat orang-orang Kristen atau Katolik yang akhirnya kayak mau bangun gereja dipersulit, yang di Cilegon mau bangun gereja ditutup juga. Jadi sebenarnya pun juga gimana ya bilangnya, kalau dibilang apa ya? Bilang apa nih? Bilang apa? Bingung. Kita nggak tahu mau bilang Oh, apa. dibilang apa? Bilang perizinan atau? Dibilang presiden kok ya akhirnya masyarakatnya ambil kendali walaupun pemerintah udah kasih izin, karena ya akhirnya ya karena merasa takut tersaing ya, mungkin itu mungkin, dan takut merusak tradisi ya. Iya. Cuman ya itu saya pun nggak bisa berpendapat lebih jauh karena juga berbeda daerah dan juga berbeda cara mengadakannya kan. Betul betul. Gitu. Berarti konsepnya masyarakat yang memegang pemerintahan ya. Iya. Nah, seperti itu sih, kayak tapi kan negara pun tetap masyarakat lebih tinggi dari pemerintah dong. Iya, benar. Ya, ada pun udah dikasih peraturan ini ada undang-undangnya, ada peraturan ininya pun masih ngeyel. Iya, betul. Jadi apakah sini salah pemerintah, apakah salah masyarakatnya kan akhirnya kan kita bisa menganalisa sendiri. Salah semua jadinya. Enggak. Nggak tahu. Oh, enggak tahu. Nggak berani. Aku nggak berani. Kita angkat sekalian. Lanjut ke Siapa ya? Urut. Oh, yang Nah, Urut aja. Nah, kalau mengenai tentang dipersulitnya rumah-rumah ibadah seperti di gereja di Cilegon dan juga ada beberapa masjid di berbagai daerah. Nah, mungkin itu tuh dikarenakan sama yang udah dikatakan tadi, adanya apa ya? Karena ini nih ada mayoritas dan minoritas itu sendiri, sampai akhirnya itu tuh dipersulit. Nah, ini tuh menjadi apa ya? Mungkin ini tuh yang harus dianggap penting bagi pemerintah sekarang begitu, dikarenakan udah adanya surat izin dan sesuai berlaku di undang-undang, tetapi itu tuh masih dipersulit aja untuk masyarakat di sekitar di situ kan. Nah, kalau terkait di Cilegon itu tuh karena mungkin
ya mayoritas di sana begitu agama berbeda. Nah, adanya iya begitu. Terus terkait di Maluku tuh karena takutnya ada konflik sosial di daerah mereka, jadi mereka menolak hal tersebut. Takutnya ada mengganggu lah keamanan sosial di situ. Jadi mereka perpecahan menolak. ya. Iya begitu. Nah, jadi pemerintah seharusnya menganggap itu tuh penting dikarenakan, nah kan kita kan punya kebebasan beragama ya. Nah, untuk menjalani ibadah yang tenang begitu tanpa adanya diganggu begitu. Mungkin itu aja sih. Kita kalau juga lagi ibadah diganggu juga Iya. rasanya gimana Iya. jadi Iya. kusut ya. Iya. Kan juga kayak dari aku pun kan kayak yang sehari ada 5 kali azan pun juga artinya kan ada kayak muncul kayak diagam sudah aja kayak setiap 5 kali itu ada waktu tertentu yang azan. Kenapa kalau orang yang gereja itu malah yang nggak ada seperti itu, kok malah orang muslim kok malah nggak berpikir seperti itu loh. Jadi kayak iya. Tapi orang yang manusia pun juga mesti mungkin dengar suara azan pun mungkin terganggu mungkin ya tahu. Ya, tapi kan akhirnya kan kayak saling mengerti kayak sih kayak Iya. yang meskipun udah kayak ada azan 5 kali sehari, ya kalau ada yang mungkin Kristen ada yang mungkin seminggu 2 kali itu ya udah dikira aja gitu loh. Gimana kita kan udah bebas Iya. sendiri, kita nggak mengganggu orang lain, Iya betul. setidaknya jangan diganggu lah. Karena kita kan juga saling menghargai Iya. agama kita Tanpa masing-masing. adanya hukum-hukum yang tidak bertanggung jawab Nah, ini. yang sulit disirnakan. Benar. Ya lagu ya sirna. Oke, lanjut Kita lanjut ke ke narasumber yang terakhir. Belum nih. Oh iya, belum nih. Kita jawab semangat ini. banget jawabannya kan. Oke. Maaf ya, nggak apa-apa. Tadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya itu kasus-kasus pembangunan rumah ibadah yang di Cilegon dan juga masjid di Maluku. Nah itu kan ada udah minim gitu kan perizinan undang-undang. Nah justru dari minimnya itu dikecoh sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi gitu. di Menurut aku gimana ya? Sebelum pembangunan tempat ibadah itu sendiri dimulai, biasanya kan para yang mau masyarakatnya yang mau membangun rumah ibadah itu tuh pasti udah ngurusin surat izin dan lain-lain gitu toh. betul. Nah, sebaiknya ya menurut aku itu tuh kan kita ada nih, aku tadi lihat belum habis bentar ya. Boleh. Buat ini. Kita kan juga manusia ya. Di Indonesia itu kan kental banget sama undang-undang kan. Iya. Nah, di sini tuh ada undang-undang Menteri Agama, dalam Menteri Agama dan sama Menteri Dalam Negeri itu nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemerintahan kerukunan umat beragama. Nah, itu bagi harusnya masyarakat yang mau mendirikan tempat ibadah itu di depannya tuh udah kayak dikasih kayak lahan ini udah kayak biasanya gitu loh. Nah, terus kalau gitu ya. lahan ini udah mau dibuat pembangunan bisa Gini. tempat ibadah gitu. Nah, itu kan pasti sudah dapat persetujuan dari pemerintah Daerah maupun pusat ya. gitu. Apalagi ya, yang menurutku itu sih gitu. Nah, kalau misalnya dari masyarakat sekitar yang nggak setuju, ada yang ganggu atau gimana, nanti bisa kayak gimana ya? Oh, ini Dikasih pengertian. iya, kita udah dapat surat izinnya, terus kita juga kalau membangun tempat ibadah tuh nggak secara cuma-cuma, pasti udah mikirin tempatnya gini strategis nggak ya, maksudnya ngeganggu masyarakat yang lain nggak ya gitu. Artinya hal-hal yang seperti itu udah dipikirkan lah ya dari Iya. jauh-jauh hari. Dan emang pembangunan itu pasti nggak secara dadakan atau bahkan tidak mungkin tidak ada perizinan dan persetujuan dari masyarakat. Iya, pastinya. Perizinan dan persetujuan masyarakat ya betul. Bisa, tapi ya juga ngikut lingkungannya juga ya, kalau Iya. lingkungannya sulit juga ya. Iya betul.
dan sulit banget. Iya, kita juga sulit. Jadi kita juga kayaknya mesti membaur juga Iya. kepada masyarakat di sekitar. Atau mungkin bisa jadi kenapa kenapa masyarakat kok bisa nggak setuju padahal dari pemerintah udah setuju dan lain-lain. Itu terkadang bisa beda tradisi atau emang ada yang melanggar oh itu tempat apa, bekas apa gitu. Iya. Gitu Mungkin juga juga. ada juga kayak Kadang-kadang kurangnya kayak memandang manusia sebagai manusia yang butuh akan Tuhan. Jadi kan kayak mikir ya cuma agama benar Tuhan cuma ini. Jadi kayak ini salah deh. Jadi kayak lebih baik nggak usah diarahkan menjadi kalau atau gimana gitu jadi kan. egois gitu ya. Terus adanya sudut pandang yang mengatakan kayak yang dibilang teman kita tadi bahwa mungkin udah dapat izin nih dari pemerintah tapi masyarakatnya nggak setuju, mungkin kayak ya kan yang merasakan kebisingan itu kami bukan pemerintahnya, jadi ada ketidaknyamanan diri sendiri. Masyarakat tidak setuju kok. Nah, semakin mendalam nih pembahasan kita. Benar, semakin semangat Iya. semakin siang semakin panas ya. Biar lebih dalam lagi mungkin tanya lagi Kak. Wah, pertanyaannya nih nomor 4 ya. Nah, ini kan udah ya cuma 1 atau 2 bahkan lebih ya. Banyak kasus pembangunan rumah ibadah yang dipersulit. Nah, menurut kalian tuh sebenarnya pemerintah tuh membantu nggak sih? Peran pemerintahnya gimana sih sebenarnya? Karena kan mungkin kita melihatnya kayak ini kok tidak jadi dibangun apa gimana, kira-kira pemerintah tuh ikut campur tangan gak sih di permasalahan ini? Betul, atau pemerintah malah tutup mata aja gitu. Sebenarnya kalian siapa yang mau bilang? Boleh terserah. Aku mungkin ya. Pernah duluan ya. Nah, kalau menurutku pemerintah itu pasti memantau, tapi ngikut pemerintahannya tuh kayak gimana. Biasanya tuh ada yang udah jadi pemerintah nih, nanti kinerjanya tuh kurang bagus gitu. Jadi bagusnya di awal toh, gitu kan ada toh banyak yang Iya, gitu. iya. Nah, gitu. Jadi dia cuma memberikan kayak tanda tangan surat izin, gak dilihat nih, gak ke lapangan. Iya, nggak dipantau langsung Iya, ya. terkadang aja biasanya pemerintah itu mewakilkan, jadi nggak datang langsung. Gitu kan, terkadang ada pro dan kontranya di situ, gitu sama masyarakat. Nah, makanya itu pemerintah sekarang itu gimana ya menurutku? Lebih baik tuh terjun ke lapangan, lihat lah sikonnya gitu. Terus kan kalau misalnya banyak gimana ya, bangunan yang terbengkalai, misalnya masjid kok nggak jadi-jadi, terus gereja kok nggak jadi-jadi, itu karena apa? Entah faktor keuangan atau faktor kendala masyarakat atau faktor apa, tapi pasti kalau misalnya pemerintah itu terjun ke lapangan, itu pemerintah itu bisa menilai, oh ya ini tuh layak nggak ya buat tempat ibadah gitu. Kalau misalnya pemerintahnya nggak terjun ke lapangan, ya mungkin Mana tahu. iya. Terus orang dalam juga bisa, oh ya ini tolong ditandatangani doang gitu kan bisa. Nah kebanyakan kan gitu, kita pakai orang dalam gitu kan, masyarakat Indonesia. Itu sih menurutku. Jadi buat PR juga pemerintahnya, kurang ketegasan pemerintahannya. Iya. Benar. Bisa juga dari misalnya dari warga sekitar udah menerima gitu, udah bisa bertoleransi dan juga menerima, malah dari pemerintahnya juga yang nggak mau bertanggung jawab, nggak mau langsung turun ke lapangan, turun lihat secara langsung gitu. Ini tuh makin susah ya, Iya. apalagi mungkin kadang beberapa ada yang masih protes, ini kenapa harus dibangun, ini kenapa harus diadakan, susahnya kayak gitu ya. Betul. Gimana? Siapa yang mau mulai? Dari saya Iya. mungkin kalau dari Nggak baik. mungkin kalau dari saya terkait pemerintah ini, menurut saya mungkin mereka pasti bertanggung jawab, apalagi terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tadi, yang melakukan gerak sendirilah begitu. Nah, tetapi perlu kita ketahui bersama, kita ini berada di sistem
pemerintahan liberal, di mana agama dan negara itu nggak bisa disatukan, di mana mereka punya sistem pemerintahan mereka masing-masing. Jadi agama punya sudut pandangnya sendiri, negara juga begitu. Negara cuma mengatur undang-undang demi kedamaian di negara yang beragam ini, beragam agama, beragam sukunya. Nah, negara cuma mengatur perdamaian itu sendiri supaya ya tidak pecah lah, tidak kacau begitu. Jadi di mana tuh kita lihat lagi ke sisi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tadi. Pemerintah pasti menindaklanjuti dengan sangat tegas, di mana pemerintah juga tuh harus melakukan apa sih, tindakan-tindakan. Terus di bagian keamanannya lagi, seperti yang kita ketahui, saya yang Kristen ya, yang saya rasakan dari tanggung jawab dari sebuah pemerintah itu ketika kami Natal nih, di mana pasti ada beberapa keamanan yang diberikan, seperti ada tentara atau polisi yang menjagai ketika umat Kristen itu beribadah di saat Natal, menjaga keamanan sendiri. Itu udah termasuk tanggung jawab sih menurut saya. Sekarang saya ini Berarti ya. Udah gak sabar nih. Iya, itu sudah diwakilkan oleh dua teman saya sendiri. Oh ya udah aja. Mungkin sedikit menambahi ya kayak kenapa akhirnya di berbagai daerah pun ada itu. Kalau sendiri itu pasti pemerintah itu pasti mengawasi ya. Kenapa juga per tahun juga ada data kayak ada tempat ini kok itu ada badan yang memang menghitung itu ada Mengatur gitu tapi ya. memang kayak mungkin lebih ke arah masyarakat sendiri dan pemerintah tuh kayak kurang memberikan wadah untuk para umat itu bermediasi ya. Istilahnya itu benar-benar ruang antara umat ini dan itu ya kamu dan mungkin ada gitu. Oke. Kan ada pun ketika gereja yang di itu ditolak pun ada udah kayak pemerintah cuma kayak letak dulu supaya agak konflik, padahal kan ada yang lebih mungkin di fasilitasi ruang mediasi supaya dua umat ini akhirnya kan kayak lebih mungkin terbuka lah, lebih damai lah ya gitu ya. Jadi akhirnya nggak ada yang merasa tersaingi dan tidak ada yang merasa dirugikan. Iya. Itu sih dari pendapat saya. Lagi ke toleransinya lagi. Emang harus dari dalam diri kita sih, kalau memang itu memang harus dari dalam diri kita dan memang harus benar-benar kayak pengalaman kita juga sih. Dari dalam diri kita. Dan sebenarnya pemerintah juga pastinya udah mewadahi, tinggal kitanya juga gimana. Terus kita juga pastinya membantu pemerintah mungkin memberikan saran-saran untuk biar memajukan lagi supaya maksud seperti yang Anis bilang membuat perdamaian kan, supaya nggak cuman baru aja, akhirnya kayak jadi real gitu loh, nggak cuman kayak akhirnya undang-undang. Menarik banget ya. Menarik banget, jadi tambah berat pembahasan kita ini. Berat, tapi kita bisa mendapatkan ilmu bahwa pentingnya toleransi di negara kita ini. Khususnya pada pembangunan rumah ibadah ya. Benar. Selain tentang suku dan juga tradisi, kita juga benar-benar harus toleransi banget yang punya agama ya. Kan kita nggak terlepas dari situ. Manusia itu pasti butuh dan kenapa ingin berikutnya kok terus sulit. Jadi gimana nih? Gimana nih? Kira-kira ada pertanyaan lain nggak? Kayaknya udah ya. Ya. Ini bersapa ini. Banyak jadi capek. Ini diburu-buru tang gitu. Kan nggak ada yang pukul kan? Coba kita pukul. Berat. Iya berat ya. Karena kita rasa ini udah kita pilihin yang ringan-ringan tadi. Oke deh, langsung aja Kak. Jadi gimana nih? Kita mau ucapkan terima kasih banyak buat para narasumber sekalian sudah membantu sama-sama. Dari sini. Terima kasih ya. Oke. Sudah meluangkan waktunya, mungkin ada yang dari jauh sana datang ke sini. Kita nggak tahu kakaknya mengalami perjalanan apa di jalan, siapa tahu bagaimana. Effort banget loh. Perjalanan cukup jauh. Tadi saya dari Venezuela ya. Oh iya, jauh banget. Pakai apa nih, jet pribadi atau? Tadi pakai pesawat. Apa tahu nggak sih Tempur. Ya itu Pak. Oh. Parkir di mana ya? Parkir di mana? Iya, apa KSB itu tadi. Oh iya, bisa gitu ya.
Disewa dulu ya. Oke. Kayaknya sampai sini dulu ya. Ya, sampai sini dulu. Kita Bahasan mengucapkan terima kasih banyak ya buat sharingnya. Kita juga mengucapkan terima kasih atas menerima kita semua. Semoga podcast kita bermanfaat dan juga meningkatkan toleransi kita semua. Sekian podcast kita di sini. Terima kasih semua. Bye bye.